Selamat siang semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat. Pada siang hari ini kita, teman-teman semua, kita akan bahas tentang sesuatu yang berhubungan dengan marketing, sesuatu yang kalau zaman sekarang itu kita akan merasa FOMO kalau kita tidak berinteraksi dengan platform digital gitu ya teman-teman. Jadi siang hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana SEO atau Search Engine Optimization itu bisa kita manfaatkan untuk bisnis kita. Nah teman-teman semua, pada siang hari ini kita kedatangan seorang tamu yang merupakan seorang ahli digital marketing yang namanya adalah Pak Rein Mahatma. Selamat siang Pak Rein. Ya, selamat siang Bu Evi dan rekan-rekan mahasiswa Podomoro semuanya ya. Terima kasih Mas Rein sudah meluangkan waktunya dan sudah ingin berbagi dengan teman-teman mahasiswa di Podomoro University. Terima kasih sekali atas waktunya. Dan teman-teman semua, Mas Rein ini sebetulnya juga pernah menjadi dosen di Podomoro University gitu ya. Cuman karena Podomoro University harus punya dosen yang tetap gitu, jadi Mas Rein membantu terutama entrepreneurship program dengan cara menjadi guest lecturer seperti sekarang ini. Nah, teman-teman, tanpa kita tunggu lagi, saya akan memberikan kesempatan kepada Pak Rein ini untuk melakukan presentasi tentang apa itu SEO, apa itu digital marketing dan SEO di dalamnya begitu ya. Kemudian nanti setelah itu kita akan ada tanya jawab. So please do ask your questions di chat box. Nanti kalau misalnya sudah selesai presentasi, nanti saya akan memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk buka kamera kalau ingin berinteraksi dengan Pak Rein yang ada di sini. Oke, sekarang waktunya saya berikan kepada Pak Rein. Kami persilahkan Pak Rein. Ya, halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Rein Mahatma. Kalau sekarang saya full time-nya di perusahaan blockchain. Mungkin rekan-rekan ada yang tahu ya, blockchain dan cryptocurrency. Kalau saya di Vexanium namanya. Nah, Vexanium ini perusahaan kripto yang punya teknologi blockchain sendiri, dan di sini bisa dilihat ini karena perusahaan di blockchain, jadi valuasinya atau nilai perusahaannya transparan, kelihatan di publik ya. Di sini $6,7 juta valuasi perusahaannya. Dan buat yang ikutin kripto, 24 jam terakhir sangat harganya turun semua ya, gara-gara berbagai sentimen negatif di China dan di beberapa negara lain. Nah, selain itu, sebelum saya mulai di Vexanium ini, di perusahaan blockchain, saya juga banyak terlibat di perusahaan digital lain yang sifatnya banyak mengambil traffic dari search engine. Salah satunya adalah Codepolitan. Codepolitan ini online media untuk pemrograman yang per hari itu sekitar 10.000 sampai 20.000 traffic hanya dari Google. Nah, selain itu juga ya saya maintain media untuk blockchain juga, namanya Digitalis ya. Kalau Digitalis ini trafficnya per hari sekitar 500-an. Kalau yang Codepolitan ini biasanya sekitar 10 sampai 20.000 traffic ya. Ini kalau kalian lihat ini per harinya 10 sampai 20.000 traffic, dan per detik ini ada 55 orang yang mengakses websitenya. Ini semua dari SEO. Selain itu juga ya saya punya blog yang saya buat dari tahun 2014. Ini blog untuk digital marketing untuk SMI ya, buat toko.id. Kemudian di umroh.com ini adalah anak perusahaannya tiket ya. Nggak bisa dibilang tepat anak perusahaan, tetapi semacam owner-ownernya juga yang punya gitu. Ini marketplace umroh ya, lagi di pause karena adanya pandemi. Nah, saya juga banyak terlibat di hal-hal lain yang tidak saya tulis di sini ya. Nah, ini sebelum saya ngomongin SEO, itu Anda perlu tahu dulu yang namanya funnel ya. Funnel ini adalah urutan-urutan yang dilalui customer sebelum mulai membeli.
Nah, tugasnya digital marketing ini adalah membawa customer itu lebih dekat ke tahap pembelian, ya. Dan banyak juga orang PR itu nggak ngerti digital marketing, tapi kalau ngerti itu bisa menjadi nilai tambah yang bagus banget ya untuk seorang PR. Nah, funnel ini macam-macamnya ada banyak. Bentar, ini saya akan perbesar dulu ya. Ini saya lagi present, moga-moga kelihatan. Kalau nggak kelihatan tolong dikabarin ya. Nah, ini yang namanya funnel ya. Jadi kita membawa customer dari tahap funnel paling atas, kemudian mereka yang tidak kenal menjadi kenal, kemudian dari kenal menjadi lebih kenal lagi. Jadi tahu, oh harganya sekian, kelebihannya ini. Kemudian kita bawa mereka untuk membeli pertama kalinya. Nah, peranan SEO di mana? SEO itu bisa di ketiga-tiganya. Tergantung kata kunci apa yang kita target, yang kalau customer kita mencari, produk kita keluar. Jadi SEO itu bisa ketiga-tiganya. Misalnya keywordnya adalah beli jasa perbaikan AC Gading Serpong. Ya, itu sudah sangat detail. Jadinya supaya orang mencari keluar website kita, itu sudah sangat mendekati ke tahap pembelian. Ya, terus itu berarti yang tahap BOFU. Tapi kalau misalnya keywordnya lebih general, misalnya apa ya, gaya batik 2021. Ya, itu orang yang mencari gaya batik, apakah dia mau membeli atau pengen lihat-lihat doang kan masih belum jelas. Jadi istilahnya itu masih di tahap BOFU. Ya, tergantung tahapnya. Jadi Anda kalau punya waktu itu coba googling digital marketing funnel, itu banyak ininya, banyak contoh di Google yang bisa kalian lihat-lihatnya. Ini kita waktunya hanya sedikit, jadi saya nggak bisa ngomongin lebih dalam tentang funnel. Tetapi ini adalah hal yang penting untuk Anda ketahui. Nah, berikutnya sebetulnya sebelum kita ngomongin search engine, biasanya itu saya ngajarnya itu buat website dulu. Jadi kalian beli domain dan hosting, kemudian install WordPress, kemudian WordPress-nya itu dipasangin themes supaya bentuknya itu kelihatan indah gitu ya. Sebetulnya kalau ngomongin prakteknya itu seperti itu. Tapi kita hari ini tidak ada waktu untuk belajar cara buat website dengan simple, jadi langsung ke SEO-nya. Ya. Nah, di search engine ini sendiri dikenal ada dua jenis ya. Yang pertama adalah SEO. Ini faktor yang terpenting adalah konten dan juga backlink. Dan yang kedua adalah Google Ads atau iklan berbayar. Nah, ini yang bentuknya bisa teks, bisa juga banner, ya bisa juga YouTube, video di YouTube gitu ya. Nah, kalau yang SEO ini itu yang seringkali biasa dibilang sebagai aset digital dari bisnis kita. Ya, aset digital dari bisnis kita atau on media. Nah, sini kan perhatikan faktor yang pentingnya adalah konten. Maksudnya apa? Maksudnya ini ya. Saya kan ada nah ini adalah salah satu bisnis yang saya kerjakan ya. Codepolitan ini kita ngetraining banyak calon-calon programmer muda di Indonesia. Dan basically jual kursus sih. Basically jual kursus, kita juga punya beberapa mitra kampus di sini. Kampus-kampus yang tidak bisa bikin konten yang bagus, nah kita bilang ke mereka, mau nggak kita bikin konten video, kalian tinggal beli buat semua siswa bisa dapat gitu. Nah, ya ada beberapa partner kita, ada Alibaba Cloud kemarin pasang campaign beberapa ratus juta ke kami. Nah, ini kami dapat banyak mahasiswa yang bayar kursus di sini, itu banyak yang dari SEO. Kenapa begitu? Karena kalau orang googling belajar pemrograman, ini baru satu keyword ya, belajar pemrograman. Itu yang paling atas biasanya codepolitan.com. Ya, bahkan nomor 1 dan nomor 2. Dan ini bukan iklan ya, bentuknya bukan iklan ya. Kenapa begitu? Karena konten di website kita itu ada 12.800. Ini Anda bisa lihat ya. Saya _2 codepolitan.com. Ini Google saya pakai bahasa Jawa, saya nggak tahu cara ngubahnya, kayaknya error dia. Nggak tahu kenapa nggak bisa diubah. Ada 12.800 hasil. Artinya ada 12.800 artikel atau juga produk yang terindeks di dalam website sini. Jadi kontennya itu atau artikelnya harus banyak.
Kalau kontennya banyak, artinya kita punya banyak pintu masuk di website kita. Simpelnya seperti itu. Nah, ini sedikit ulasan kapan kita perlu menggunakan SEO. Simpelnya adalah bisnis kita itu memiliki value di search engine. Ya, atau kita lihat search engine itu penting. Oke, ini pertanyaan yang pendek, tapi sangat penting untuk Anda jawab kalau ingin melakukan SEO di bisnis Anda. Karena apa? Karena tidak semua bisnis itu punya value di SEO. Contohnya apa? Saya kemarin ada teman yang bisnisnya itu persewaan mobil untuk corporate. Jadi misalnya Garuda Indonesia butuh sewa mobil. Nah, teman saya itu bisa sediakan. Nah, saya saranin dia untuk pakai website dan bangun SEO-nya. Dia bilang enggak, customer kita bukan dari Google. Customer-nya itu dari mouth to mouth. Masa sih nggak ada keyword yang pas? Saya bingung. Persewaan mobil corporate. Kalau orang mencari sewa mobil Avanza, itu kemungkinan besar 99% yang nyari adalah personal. Nah, teman saya ini yang bisnisnya sewa mobil corporate itu tidak terima, dia hanya mau corporate. Nah, ternyata memang benar tidak semua bisnis itu punya value di search engine. Ya, tetapi bisnis lain yang punya value di search engine, misalnya tiket.com, umroh.com, yang mengejar orang yang mencari di Google, dan yang mencari di Google itu banyak. Nah, itu value di search engine-nya tinggi sekali, gitu ya. Contoh lainnya, calon customer melakukan pencarian sebelum membeli, baik itu 1 tahap sebelum membeli, 2 atau 3. Ya, ini kalau 3 tahap sebelum membeli itu kita sebutnya TOFU tadi, top of the funnel, ya, funnel yang bagian paling atas, gitu ya. Berikutnya adalah source volume yang mencari produk Anda itu tinggi. Nanti kita hari ini akan belajar singkat tentang cara pakai Google Keyword Planner. Ya. Jadi yang mencari produk Anda itu harus tinggi di Google. Kemudian kita punya waktu dan budget yang cukup untuk jangka panjang, termasuk membuat artikel. Nah, ini sebetulnya SEO ini cukup cocok untuk orang-orang yang tidak punya budget tinggi. Misalnya mungkin Anda setelah lulus punya budget untuk berbisnis itu 2 juta, 3 juta per bulan, atau mungkin 1 juta per bulan, dan Anda bilang selama 3 tahun tidak perlu mikirin ROI dulu. Yang penting membangun sesuatu dulu. Nah, itu cocok. Kemudian bisa membangun aset digital yang punya traffic sustain dari Google. Ya, tadi seperti Kodipolitan tadi ya. Ini saya lihatin lagi di sini. Belajar programan. Nah, ini sebetulnya artikel ini ditulis tahunnya itu tahun 2015. Kalau sih Anda lihat tanggalnya Januari 2019 itu karena di sistemnya ada update, jadi semua tanggal berubah. Tapi sebetulnya ini dibikin tahun 2015. Artinya apa? Artinya effort yang kita kerjakan 5 tahun lalu sampai sekarang masih memberikan traffic sebanyak 500. Ini sekitar 500 per minggu trafficnya dari keyword ini. Gitu, sekitar 500 per minggu. Nah, itu ya effort yang dilakukan 5 tahun lalu sampai sekarang masih mendatangkan leads. Leads itu artinya calon customer yang datang tanpa kita harus membayar. Oke, saya balik ke slide. Kemudian, nah yang Anda perlu tahu, kalau di SEO itu disebutnya biaya akuisisi customer itu gratis. Biaya akuisisi customer gratis. Maksudnya apa? Bentar, tadi saya lihat data di sini. Nah, ini perbedaannya iklan di Google dengan SEO. Anda bisa lihat cost-nya ini adalah di Google Ads itu kita bayar setiap ada user yang mengklik. Sedangkan kalau di SEO kita tidak bayar saat ada user yang mengklik. Kita bayarnya apa? Kita bayarnya biaya untuk menghasilkan konten atau artikel. Ya simpelnya kayak gitu. Saya pernah tanya teman saya yang megang digital marketingnya Traveloka, SEO lebih murah berapa kali lipat dibandingkan Google Ads. Dia langsung jawab Google Ads 10 kali lipat lebih mahal.
Ya, itu mungkin antara 10 sampai 50 kali lipat ya. Ya karena ini. Karena traffic atau calon customer datang terus-menerus dengan gratis sampai sekian tahun ke depan. Ya. Kemudian yang Anda perlu tahu, nah ini, kalau kita keluar budget di SEO kan tadi saya bilang kita tidak bayar per klik atau per customer datang, tapi kita bayarnya itu ngeluarin budget untuk menghasilkan konten ya, di awal doang ngeluarin budgetnya. Nah berikutnya apa yang kita dapat setelah mengeluarkan budget? Ya kita dapatnya itu selain sales ya, di mana sales itu kan di Indonesia sebutannya conversion rate itu 1% udah bagus. Maksudnya yang mengklik website Anda itu kalau yang beli 1% itu udah bagus. Lalu berikutnya apa yang kita dapat selain sales ya, 99% lainnya itu diapain? Atau apa sih yang kita dapat? Nah, kita dapatnya ranking di Google yang memberikan kita traffic selama beberapa tahun ke depan. Ya, ini tergantung persaingan juga. Jadi nanti Anda akan lihat bedanya Google Ads sama Facebook Ads dan IG Ads, bedanya itu di sini. Bedanya itu di sini banget ya. Kemudian kapan gunakan SEO? Ya search volume tinggi di keyword yang head atau keyword utama, dan juga long tail. Long tail itu keyword-keyword buntut-buntutnya yang panjang-panjang. Yang biasanya sebutannya 3 kata atau lebih. Misalnya ini, beli furniture murah kantor Tangerang. Gitu misalnya. Kekurangannya butuh waktu, butuh konten, dan seringkali sulit dihitung ROI-nya. Seringkali sulit dihitung ROI-nya. Ya, karena apa? Karena tidak jelas dan juga karena saking tingginya. Jadi ada dua hal seperti itu gitu, karena tidak jelas dan saking tingginya gitu ya. Faktor SEO by the way ada 200 lebih. Jadi ada yang bilang sulit diukur ROI-nya. Apakah pasti berhasil effort kita? Belum tentu. Faktornya ada banyak ya. Dan faktor terutama adalah knowledge yang kita punya terhadap bidang ini sebetulnya. Berikutnya Google Ads, tapi di sini saya hanya bahas sedikit ya. Anda mungkin nanti bisa baca-baca ini tag di sini. Yang saya tekankan adalah ini, apa yang kita dapat setelah mengeluarkan budget ini, yang poin hampir ke terakhir ya. Yang kita dapat di sini adalah audience untuk dihantui lagi. Audience itu seperti halnya data customer, tapi ini bukan data dalam arti nama, email, nomor telepon, enggak, tetapi datanya itu anonim. Datanya sebutannya itu pseudonym. Ya, kita punya data dari orang yang datang ke website kita yang bisa kita hantui lagi, tapi kita nggak tahu nama dan emailnya kalau kita tidak minta ke traffic yang datang, ya bukan ke Google tapi ke orang yang datang. Gitu. Jadi Google Ads ini juga kekurangannya adalah biaya tinggi. Ya. Berikutnya kalau sosial media, ini saya tidak bahas semua karena saya mau fokus di SEO hari ini. Di sosmed ini kelebihannya adalah targetingnya cukup spesifik karena dari segi demografi, interest, behavior. Tetapi lagi-lagi kekurangannya ini, sosial media itu sifatnya sangat interest based, dan kalau mau cepat jualan itu harus barang-barang yang impulsif. Kalau mau cepat jualan, oh ya. Nah, apa yang kita dapat setelah mengeluarkan budget selain sales? Ya, jawabannya adalah audiens yang bisa dihantui atau di retargeting seperti konsep sebelumnya tadi, sifatnya pseudonym atau kita nggak tahu nama dan alamat email, nomor telepon kalau kita tidak minta ke user gitu ya. Ya, kekurangannya konversi ke sales-nya jelek. Ya, jadi SEO ini Anda bisa lihat salah satu keuntungan terbesar adalah apa yang kita dapat setelah mengeluarkan budget selain sales adalah ranking di Google yang bisa memberikan traffic selama beberapa tahun ke depan. Oke. Dan SEO ini karena effortnya cukup besar, biasanya disarankan jangan cuma menjual satu produk. Biasanya. Maksudnya adalah kita mentargetnya itu niche, sebuah niche ya, bukan hanya satu produk. Contohnya satu produk itu, saya ingat di Podomoro pernah ada yang bikin kursi yang kalau dibuka itu ada tempat penyimpanan, kursi untuk penyimpanan. Nah, ya kalau pakai SEO ya boleh-boleh aja, tetapi mungkin aja effortnya kegedean dibandingkan mending kamu pakai Google Ads aja. Google Ads orang yang nyari kursi storage chair
atau kursi penyimpanan, itu kamu pasangin iklannya langsung tampil dalam waktu kurang dari 3 jam di Google. Nah, kalau SEO ini kan butuh waktu berbulan-bulan. Jadi biasanya kalau SEO itu kita mentargetnya sesuatu yang big, yang cukup besar, yang ada investment waktu dan uang yang cukup besar. Ya. Nah, ini ada sedikit pertanyaan yang mungkin saya akan jawab sendiri, nggak perlu kita bahas ya. Ya kalau misalnya Anda mau menjual produk ini di online, ya Anda sebagai entrepreneur, apa yang Anda lakukan? Ya. Kemudian ini adalah alat peti mati ya, ini peti mati. Contoh lain, ini Anda menjual jasa detektif untuk menyelidiki perselingkuhan. Ya, bagaimana cara jualan jasa detektif ini? Nah, biasanya pertanyaan ini diajukan ke mahasiswa, jawaban dari mahasiswa adalah memposting hal-hal yang menarik tentang kematian, membuat konten viral tentang orang mati gitu ya, atau tentang selingkuh. Ya, kemudian diviralkan di sosmed, di TikTok dan sebagainya. Oke, itu yang perlu kalian tahu, itu jawaban yang kurang tepat karena memang biasanya mahasiswa itu kan kalian sangat terbiasa dengan sosmed, tetapi kalian kurang mendalami search engine. Ya, jadi jawaban yang benar adalah seperti ini. Ya, produk-produk seperti tadi itu adalah produk yang sifatnya itu tidak impulsif, ya, atau orang beli hanya jika butuh saja. Ya, sebutannya barang niche, ya, beli jika butuh saja. Ya, tidak mungkin ada calon customer bilang, wah peti matinya lucu, ini harus nyetok nih, harus beli, ya, nggak mungkin gitu ya. Ya. Jadi kita butuh Google untuk memfilter orang-orang yang sudah mencari produk tersebut di Google. Jadi urutan funnelnya adalah, ingat funnel itu adalah urutan dari kita membawa orang yang belum tahu sama sekali jadi tahu, kemudian tahu jadi kenal, kenal jadi ingin beli gitu ya. Nah, urutannya yang pertama adalah ya kalau ada yang jawab marketplace ya pasti oke. Karena ini marketplace kayak Shopee, Tokopedia itu kan tempat orang mencari barang gitu ya. Barang atau jasa. Nah, yang benar adalah kita pertama harus ada website, kemudian pasang Google Ads atau SEO-nya diurusin. Ya, jadi pasang Google Ads atau SEO di sini. Kemudian orang-orang yang datang ke website, baik itu lewat Google Ads atau lewat SEO, itu kita hantui atau kita retargeting lewat Google Ads atau lewat YouTube, bisa juga dihantui di sosial media. Ya, jadi jawabannya simple. Traffic yang datang ke website itu lewat search engine, kemudian dihantuinya lewat mana saja bisa. Oke, jadi untuk seorang mahasiswa kalian harus dibiasakan sedikit-sedikit ngerti search engine ya, jangan cuma taunya posting aja ya. Jadi posting di sosmed bukan prioritas untuk produk yang seperti ini. Nah, berikutnya yang perlu kita tahu sebelum kita ngomongin lebih lanjut tentang SEO adalah riset keyword. Riset keyword ini adalah hal yang amat sangat penting ya. Nah, ini skill nomor 1 kalau kita melihat value yang besar di search engine. Jadi ini adalah dasar dari SEO dan Google Ads. Ini contohnya, kita tahu Gojek itu kan app ya. Gojek itu mobile app. Tapi ternyata dia memperjuangkan SEO karena tahu banyak orang yang mencari delivery makanan Surabaya, Palembang, Jogja. Nah itu SEO-nya sama dia dikuatin semua untuk setiap kota. Ya, orang nyari delivery makanan di atas paling kemungkinan besar adalah Gojek. Nah, riset keyword ini dipakai untuk mengecek demand dari produk kita. Tapi ini hanya demand di Google, termasuk juga keyword-keyword yang terkait dengan produk kita. Ya, misalnya kita mau jualan baju bola, kemudian kita jualan produk, misalnya di sini adalah alat medis. Nah, dari supplier kita itu ngasih produk namanya hospital bed. Hospital bed. Nah, kita mikir nih, ini calon customer kita kan orang Indonesia nih. Kita uploadnya pakai nama apa ya? Ranjang rumah sakit, tempat tidur rumah sakit, kasur rumah sakit, atau apa. Nah, itu dibutuhkan namanya riset keyword.
Kemudian ada contoh lagi yang beneran terjadi ini, misalnya ada artikel judulnya apakah penyakit jantung bisa diwariskan, bagaimana cara menghadapinya. Nah, judulnya bagusan yang nomor 1 ini atau yang nomor 2, penyakit jantung bawaan, apa resiko dan cara menghadapinya. Nah, ini nanti kita analisa berapa banyak search volume untuk masing-masing kata yang ada di opsi-opsi ini. Kemudian mengcapture peluang yang terkait dengan bisnis kita. Misalnya nih, saya ngasih contoh yang nomor 2 dulu deh ya. Di umroh.com itu ada URL spesifik untuk paket umroh per bulan. Jadi sebuah halaman untuk memfilter paket umroh itu per bulan ya. Kenapa ini bisa ada? Karena ternyata banyak banget yang mencari umroh bulan spesifik. Ya, di bulan Januari, bulan Februari, bulan Maret ya. Kemudian kalau yang OLX ini, kenapa dia, saya bukain aja. Bentar ya, saya buka. Kenapa dia bikin halaman spesifik untuk tipe mobil? Ini di bawah kayaknya. Nah nih, lihat ada ini kan. Lihat Soalnya, Terio, Xenia, ini ada ini Serena, X-Trail, Suzuki R3. Kenapa dia setiap halaman ini dibikin, setiap merek mobil dibikin satu halaman? Karena dia mau mengcapture semua pencarian spesifik dari tiap tipe mobil ini. Jadi ini adalah opportunity yang ada dengan kita melakukan keyword research. Ya mungkin belum kebayang karena di contoh ini belum nyontohin keyword research-nya. Ya ini berikut nanti kita bahas setelah kita belajar contohnya. Nah, keyword research ini itu dimulai dari kita menggunakan tools yang namanya Google Keyword Planner. Ada di sini nih. Di Google Keyword Planner. Ini adalah fitur dari Google Ads. Salah satu fitur dari Google Ads. Untuk kita mengetahui volume pencarian. Cara masuknya gimana? Masuk ke sgoogle.com, lalu create new account. Nah, itu setelah Anda create new account akan masuk ke interface seperti ini. Ini langsung klik switch to expert mode. Kemudian pilih create account without a campaign. Nah, kalau Anda sudah submit, ini bikin akun Google Ads ya berarti ya. Itu Anda akan masuk ini. Jadi Anda bisa aja nanti diminta masukkan kredit card. Nah, ini harus diubah metode pembayaran ke manual, lalu pilih metode transfer bank. Jadi seolah-olah kita bilang ke Google kita akan transfer, tapi tidak perlu transfer. Kalau Anda baru mau belajar pakai Google Keyword Planner. Ini transfer itu hanya untuk saat Anda beneran mau iklan. Ya. Nah, ini kalau Anda sudah masuk ke interface seperti ini, berarti Anda sudah masuk ke interface Google Ads ya. Anda tinggal pilih Tools and Setting, kemudian masuk ke Keyword Planner di sini. Nah, ini adalah salah satu fitur dari Google Ads untuk kita mengetahui volume pencarian dari keyword yang kita masukkan. Nah, Anda bisa masukin keywordnya di sini, klik di sini, lalu akan muncul interface seperti ini. Ya, Anda bisa lihat di sini ada lokasi, bahasa, ini bisa pilih lokasi negara lain kalau mau. Kemudian data 12 bulan terakhir, lalu keyword yang kita masukkan ada di sini. Nah, ini Anda perhatikan bahwa keyword-keyword tertentu itu ada yang kompetisinya high, ada yang low, ada yang medium. Lalu di sebelah kiri sini adalah average monthly search. Ini adalah berapa banyak orang yang mencari keyword tersebut per bulannya di daerah Indonesia, karena kita lokasinya Indonesia di kiri atas ya. Nah, ini competition low itu artinya tidak banyak yang beriklan di keyword tersebut karena para advertiser atau para entrepreneur seperti kita ini menilai orang yang beriklan di keyword ini itu tidak akan mendapatkan ROI, tidak menguntungkan, tidak profitable keywordnya. Kenapa? Karena orang yang mencari hijab dan model hijab terbaru itu masih belum jelas beneran mau beli atau tidak. Karena
bahasa lainnya masih di tahap funnel paling atas. Belum jelas mau beli apa enggak. Nah, kenapa competition yang di keyword jual jilbab ini high? Karena di periode 12 bulan ke belakang tersebut, itu para advertiser menilai orang yang mencari keyword ini, jual jilbab ini, itu memiliki buying intention yang tinggi. Jadi kemungkinan besar akan profitable, sehingga yang beriklan banyak, jadi kompetisinya high. Nah, biasanya yang competition high ini, average monthly search-nya akan lebih kecil. Pencariannya lebih kecil. Nah, biasanya kan orang secara refleks bilang, berarti kita menghindari yang competition high dong. Nah, jawabannya adalah kita kalau mau mencari sales, kita justru mengincarnya yang competition-nya high. Kalau mencarinya penjualan, ya. Kalau kita mengincar yang low, ya berarti itu tidak akan dapat sales, dapatnya traffic. Ya, moga-moga bisa dipahamin. Ya, ini perhatikan kompetisi di sini adalah kompetisi dari advertiser iklan Google, bukan SEO ya di sini. Nah, kemudian di sini ini penjelasannya lebih cocok untuk Anda yang bergelut di Google Ads. Untuk SEO, untuk tahu aja juga perlu, tapi tidak perlu mendalami. Ini biaya per klik saat lagi murah dan saat lagi mahal. Nah, di bawahnya ini adalah rekomendasi keyword yang kita tidak kepikiran sebelumnya. Nah, ini Anda bisa lihat angka di sini kan kelihatannya range ya, bukan angka pasti ya. Ini kenapa range? Karena di akun saya pada saat nge-capture ini tidak lagi ada iklan yang aktif. Tidak lagi ada iklan yang aktif. Jadi memang yang namanya keyword research itu banyak tools lainnya. Banyak tools lainnya. Misalnya ini, saya lagi buka alexa.com. Ini adalah tools analisis dari yang punya ini Amazon ya. Kita ingin tahu sebuah website itu keyword yang bagus buat dia itu apa aja, supaya kita bisa copy keyword dari kompetitor saya. Ini misalnya fine. Ini berarti yang dimasukin pura-puranya keyword website kompetitor ya. Sini ada, nah ini bayar keywordnya. Oh ternyata keywordnya dia cara membuat website. Ternyata ada keywordnya di sini. Kalau mau tahu data yang lebih lengkap, ya harus bayar. Kita harus bayar. Bayar ke Alexa-nya itu. Ya, ini ada bahasa pemrograman, UML adalah dan sebagainya. Alternatifnya banyak dari Alexa. Ini kan kalau ini kelihatan mahal, ada lagi yang lain, ada SERPstat ya. SERPstat ini kita tinggal ada keyword research di sini, masukin domain, nanti dia akan muncul keyword-keyword yang rankingnya dia bagus apa aja bisa muncul di sini. Ada juga seranking.com. Ya, bisa dicari-cari. Yang lainnya biasanya kalau saya mau pantau tools-tools seperti ini, belum kebuka. Biasanya saya pakai appsumo.com. Ya, di sini banyak tools untuk entrepreneur digital. Misalnya untuk memantau backlink kompetitor misalnya, atau untuk menyelidiki keyword-keyword kompetitor. Itu saya biasanya beli di sini semua. Ini keyword hero misalnya. Ya banyak lah. Biasanya dari tools yang biasanya harus bayar per bulan 800.000, itu kadang sama dia dijual seumur hidup 1 juta misalnya. Tapi hanya periode tertentu. Kalau misalnya masa promosi habis, ya udah habis, nunggu tahun depan atau 2 tahun lagi. Ya biasanya saya beli di sini. Oke, berikutnya. Ini tadi sedikit penjelasan tentang angka-angka yang tadi. Nah, ini contoh ya di mana sebuah keyword planner bisa mengubah blog post di dunia nyata ya. Jadi ini adalah blog dari Bank BTPN ya, namanya daya.id. Itu divisi pemberdayaannya Bank BTPN ya. Judul blognya pertama adalah penyakit jantung bisa diwariskan. Ini tips turunkan resikonya. Ini setelah kita sebenarnya dengan melihat langsung
saya udah tahu. Kayaknya agak jarang deh orang yang mencari penyakit jantung bisa diwariskan di Google. Kayaknya. Lalu saya coba buka Google Cure Planner. Nah, kelihatan orang yang mencari penyakit jantung bisa diwariskan itu tidak ada. Ya, adanya orang mencari penyakit jantung bawaan. Ya. Ini kelihatan 1.900 search volume per bulan. Jadinya judul artikelnya diubah menjadi penyakit jantung bawaan. Ini tips turunkan resikonya. Ya, ini baru ngomongin blog post. Ini juga keyword research mempengaruhi banyak hal. Nanti kita akan pelajari setelah ini, gitu ya. Nah, berikutnya setelah pelajarin keyword research, itu kita perlu tahu bahwa sebetulnya sebuah perusahaan atau startup yang benar itu dalam setahun itu bisa mengincar ratusan keyword. Dalam setahun, ratusan tuh bisa 50, bisa 200, bisa 500 keyword, ya tergantung skill ownernya dan juga ketersediaan dana sebetulnya ya. Dan harus di planning dari awal dengan benar ya. Nah, berikutnya sebelum kita ngomongin how to-nya, definisinya apa? Ya, definisinya SEO itu adalah effort untuk merankingkan website kita di hasil pencarian Google tanpa membayar ke Google. Ya, tanpa membayar ke Google ini bukan berarti no budget, tetapi budgetnya itu diarahin untuk menggenerate konten yang banyak dan backlink yang banyak. Nah, umumnya terbagi jadi dua jenis ya, on page dan off page ya. Kalau on page itu effort di website kita, kalau off page effort di website lain. Nah, ada banyak URL untuk mempelajari lebih dalam ya, di mana waktu saya hari ini sangat sempit dan biasanya kalau orang belajar SEO itu bukan 2 jam tetapi bisa 1-2 tahun. Karena untuk mengetahui hasilnya itu biasanya butuh waktu 3-6 bulan. Itu pun kalau keyword yang dikejar keyword yang enteng-enteng. Misalnya saya mau meng-SEO-kan suatu keyword, keywordnya adalah dosen paling ganteng di Jakarta dan Tangerang. Ya, selain saya, emang siapa lagi yang ngejar? Apakah keywordnya dikejar oleh Tokopedia? Enggak. Ya kalau mau ngejar keyword-keyword gampang gitu, mungkin hitungan hari atau minggu juga udah ranking. Ya. Tapi kalau keyword-keyword yang banyak yang ngejar, kayak misalnya apa itu Bitcoin, cara trading kripto, jual jilbab murah, itu bisa 6 bulan sampai 2 tahun ya, tergantung skill dan digital asset yang sudah dimiliki oleh tim sebelumnya. Jadi ada banyak banget resource ya. Kalau yang dari Google ini yang official ya. Google ini sebetulnya terkenal jarang ngajarin SEO. Kenapa? Karena kalau Google ngajarin SEO, nanti yang pakai Google Ads atau iklan berbayarnya Google makin sedikit. Ujung-ujungnya ya Google malah revenue-nya berkurang gitu kan. Tetapi sekitar 3 tahun terakhir Google mulai ngerti ini SEO yang tetap harus diajarin sih ujung-ujungnya gitu ya. Ya ini ada banyak banget. Kalau Anda mau baca sendiri, ada waktu, silahkan ya. Ini contohnya ya kalau kita mencari suatu keyword yang di atas ini adalah iklan dan SEO ini selalu ada di bawahnya iklan ya. Kenapa selalu ada di bawah? Ya karena kalau di atas yang iklan ini kan bayar ke Google. Ada satu contoh lain, mungkin saya coba. Misalnya kita mencari beli furniture. Nah, lihat di sini saya coba maximize ya, beli furniture ini di atas iklan semua. Lalu lalu di bawah yang SEO ini Fabelio nomor 1, nomor 2 beli furniture. Ini sebagai informasi, biasanya selama dari tahun 2012 sampai tahun 2020-an, itu yang paling atas tuh biasanya belifurniture.com. Yang SEO ya, bukan Fabelio. Fabelio ini baru muncul di atas
mungkin 2 tahun terakhir, itu pun setelah mereka fundraising ratusan miliar dari investor. Kalau Beli Furniture ini startup UKM yang fundingnya hanya sekitar 1 M kurang dari foundernya sendiri, itu di Tangerang. Jadi yang mau saya kasih tahu adalah Fabelio itu baru berhasil menyalip Beli Furniture setelah mereka fundraising ratusan miliar dan membangun awareness di mana-mana, ya baik itu di offline dan online. Kenapa Beli Furniture bisa kuat SEO-nya dengan funding yang jauh lebih sedikit? Ya karena nama domainnya sama dengan keyword yang dicari orang. Yaitu di sini contohnya adalah Beli Furniture. Ini yang namanya exact match domain. Ya, tetapi bukan berarti bikin website nama domainnya sama dengan keyword yang cari orang terus bisa nomor 1, enggak. Ini juga butuh waktu, dia mungkin dari tahun 2010 baru ranking tahun 2012, ya masukin konten rutin di situ. Nah, SEO tadi seperti saya bilang ada secara garis besar ada 2 jenis, ada on page dan off page ya. Nah, kalau on page ini simpelnya kata kunci yang mau kita pilih itu harus ada di beberapa tempat. Yang pertama adalah body text, ya body text di halaman yang ingin dirankingkan. Contohnya ini, saya buka dulu tiket.com sewa mobil. Ya, ini tiket.com sewa mobil ya. Anda bisa lihat kalau orang yang tidak mengerti SEO, biasanya itu isi halamannya hanya filter ini. Pilih lokasi sewa, tanggalnya, dan tombol cari mobil. Biasanya hanya itu doang kalau orang yang tidak mengerti SEO. Tapi orang yang mengerti SEO itu tahu bahwa kalau isi halamannya cuma coding, ini kan coding nih sebetulnya nih. Ya, ini coding yang di atas ini. Kalau isi halamannya cuma coding, halaman itu akan sulit ranking di Google. Jadi halaman ini itu harus punya teks supaya Google melihat halaman ini relevan dengan keyword yang ingin kita target, yaitu sewa mobil dan juga rental mobil online. Ya, kalau di sini teksnya disembunyikan, tapi tetap bisa terbaca oleh Google. Ini ada triknya sih, trik coding ini. Disembunyikan dari user, tetapi sama Google tuh bisa dibaca, bisa terbaca ya sebetulnya. Nah, kalau kita lihat, ini kan keywordnya diulang-ulang nih. Sewa mobil ya diulang-ulang lebih dari 3 kali ya. Tetapi tetap masuk akal cara kita ini bisa dibaca oleh manusia gitu ya. Nah, ini orang yang tidak ngerti SEO itu mungkin hanya bikinnya coding doang, nggak ada teksnya. Udah, ini doang. Apakah ada banyak bentar, saya coba cari contoh. Mohon maaf, lagi sakit batuk ya. Jadi beberapa kali agak batuk-batuk. Nah ini, ya perhatikan ya, ini panorama mungkin semua orang sudah tahu ya, perusahaan besar yang sudah go public, sudah tua sekali dari tahun 70-an atau 60-an kalau nggak salah. Nah ini lihat ya, ini halaman pencarian tiket kereta api, tidak ada teksnya sama sekali. Ya tidak ada teks yang tadi, yang paragrafnya. Padahal ini udah go public loh, dan ini banyak banget perusahaan yang kayak begini ya. Mereka bikin website tapi nggak tahu apakah search engine itu valuable untuk bisnis kamu. Nggak tahu, mereka nggak tahu cara bertanya pertanyaan seperti itu gitu. Jangankan mikirin ada keyword di halaman tersebut, nggak tahu mereka itu. Dikasih tahu pun nggak ngerespon. Saya udah ngasih tahu, saya cukup dekat sama direksinya Panorama, ya mereka tetap nggak ngerespon. Jadi ya udah saya jadiin contoh gitu ya. Nah yang lainnya, sebentar saya balik ke sini ya. Title, having keyword in your title. Title ini adanya di sini.
Ya, perhatikan mouse saya ya. Ini saya bawa ke atas. Nah, itu. Moga-moga kelihatan semua. Ada tulisan sewa mobil, rental mobil, harga paling murah dan aman. Itu adalah title. Ya, juga mengandung keyword. Ya, bahkan situ ada kata murah dan aman. Ya. Jadi, orang mencari sewa mobil murah dan aman, itu bisa muncul juga. Halaman ini punya chance untuk muncul. Ya. Kalau di sini title-nya ini mungkin secara default sama dengan URL. Ya, URL-nya tiket kereta api. Oke. Kemudian berikutnya adalah heading dan subheading. Ya, kadang-kadang di saat itu kita lihat ada teks yang kelihatan besar ya, kayak gini nih. Ya, ini di bawahnya ada keyword, ya, ada keyword juga di sini yang relevan dengan fashion pria. Nah, teks yang besar ini itu sebetulnya adalah sebuah heading. Ya, jadi kalau kita lihat di klik kanan view source itu ada headingnya. Kelihatan H1, H2. By the way, ini saya nggak ngomongin coding ya. Saya juga nggak ngerti coding. Tapi kalau di depan programmer, saya tahu caranya men-setting SEO supaya mendapatkan traffic yang baik. Ya. Jadi jangan terlalu takut ngelihat ini apaan sih kok begini ya. Yang perlu kalian tahu, ini dibikin pakai header apa enggak. That's it. Sesimpel itu. Kalau nggak salah di semua e-commerce, di kategori-kategori produk itu ada headingnya juga ya. Tokopedia, Lazada, Zalora itu tiap kategori produk itu biasanya ada sebuah teks yang kelihatan agak besar, yaitu berarti heading ya. Kemudian setelah heading ada juga meta description. Nah, ini bahasa lainnya itu adalah teks yang muncul saat orang mencari di Google. Ya, ada meta title dan meta description. Itu kayak begini ya. Jadi misalnya ada orang nyari belajar blockchain, muncul di website saya, ini yang di atasnya adalah meta title dan di bawahnya meta description. Nah, ini yang harus dibikin menarik supaya orang yang mencari itu terdorong untuk mengklik. Semakin banyak klik, itu kemungkinan besar ranking SEO-nya akan naik juga. Dan ini bukan muncul hanya di home saja, tetapi di semua halaman website kita, ya, baik itu halaman kategori, halaman blog post, halaman detail produk, semuanya ini harus dipikirin. Berikutnya setelah meta title dan description adalah nama file gambar dan image alt attributes. Jadi simpelnya kalau kita mau upload konten atau upload gambar di website kita, itu dari konten kita itu harus ngisi deskripsi gambarnya adalah itu gambar apa gitu, supaya Google mengenali gambar ini teksnya itu apa gitu. Berikutnya ada anchor text. Anchor text itu kalau Anda pernah lihat ya, anchor text itu simpelnya kayak ini. Ini ya. URL tiket kereta api ini kalau diklik masuknya ke kategori produk kereta api. Anchor text-nya apa? Anchor text-nya adalah teks yang ada di sini, tiket kereta api. Jadi anchor text ini harus berupa keyword. Ya, simpelnya gitu aja. Nggak terlalu susah kan, nggak terlalu teknikal kan ya. Harusnya Anda bisa mengerti. Nah, anchor text ini, nah ini anchor text-nya adalah paket umroh. Ini adalah jadwal sholat, lalu Al-Quran online. Nah, jadi perhatikan ini marketplace umroh sampai bikin fitur jadwal sholat se-Indonesia. Ya, jadi kenapa begitu? Karena marketnya ya orang-orang yang sholat ya. Kemudian Al-Quran online ya marketnya orang-orang Muslim. Semua orang Muslim kemungkinan besar akan umroh. Jadi ya udah bikin aja Al-Quran online dan jadwal sholat. Nah, anchor text-nya ya keyword ya, jadwal sholat ya. Yang berikutnya setelah kita ngomongin on page optimization, berikutnya adalah off page ya. Kalau on page optimization ini on page itu effort di website kita sendiri, tapi kalau off page itu adalah effort di website orang lain. Misalnya apa?
Nah, saya kan punya website namanya digitalis.id ya. Ini website saya. Di sini ada, perhatikan ini halaman kategori. Kalau diklik masuknya ke kategori-kategori yang saya punya di website saya. Nah, lalu website ini saya kasih link dari website saya yang lain. Yang ini, buat toko online. Perhatikan di kanan atas ada kata blockchain Indonesia. Ya, kalau diklik larinya ke Digitalis. Ya, ini berarti backlink atau link dari website lain yang dari sini itu dihitungnya sebagai backlink atau off-page optimization, ya sebuah effort yang dilakukan di website orang lain. Balik ke sini lagi. Nah, kita bisa aja membayar orang lain untuk memasang paid artikel dari kita plus backlink. Ya. Contohnya, kebetulan saya kemarin baru nerima paid artikel di sini. Ini ada klien dari marketplace crypto FTX. Nah di sini, jadi kalau di sini saya memberikan backlink ke klien. Ya perhatikan di sini. Tapi di sini dia ngasih linknya ke Bitly ya. Di sini Bitly. Di atas ada nggak yang FTX? Oke, saya juga di sini dia tidak bisa dihitung backlink ke FTX karena dia makainya Bitly. Ya, kenapa Bitly? Mungkin dia mau nge-tracking. Dia mau nge-tracking berapa banyak orang yang ngeklik link ini. Kalau dihitung sebagai backlink yang memperkuat SEO, dia harusnya tidak pakai Bitly. Kalau mau dihitung, ya. Kemudian ya kita bisa membayar orang lain untuk memasang backlink, atau kita bisa juga buat website sendiri. Jadi ya buat website sendiri, baik itu di hosting yang berbeda atau hosting yang sama. Misalnya saya biasanya pakai IDWeb, kita bisa juga bikin website sendiri di hosting yang sama atau berbeda, itu juga yang berbeda lebih baik biasanya. Lalu kita kasih backlink ke website utama. Ya, jadi saya selain ada website digitalis, sebetulnya juga ada yang lain, ada juga belajar blockchain.id, ada juga defi.co.id, dan ada beberapa yang lain. Jadi kenapa saya punya banyak domain di satu niche yang sama? Salah satunya adalah supaya bisa nge-backlink ke domain utama, dan sebab berikutnya adalah karena satu domain hanya punya jatah 2 slot di halaman satu Google. Saya ulang, satu domain hanya bisa punya jatah 2 slot di halaman satu Google. Jadi saya harus punya banyak domain kalau ingin punya lebih dari 2 slot. Kemudian kita bisa juga membangun backlink dengan memasang konten di Web 2.0. Web 2.0 ini nama lainnya adalah blog platform ya. Seperti Kaskus, ada Blogspot, ada Medium. Kita masukin artikel, jangan cuma satu tapi harus banyak ya. Makanya harus tahu caranya outsource artikel ya. Selain Medium dan Blogspot apa? Ya, kita harus backlink, harus googling aja. Googling Web 2.0 backlink 2021. Jadi kita ingin tahu kita bisa bikin backlink di mana aja sih. Nah ini misalnya ada banyak sumber nih. Nah, ini juga ada. Nah ini ada WordPress, ada box.com, Wix, Weebly, dan sebagainya. Jadi ini ada tempat buat kita menaruh konten, kemudian ngasih backlink ke domain utama kita. Nah, backlink juga bisa dari sosmed ya, profil Twitter, Facebook, Instagram, YouTube channel juga bisa. Kita juga bisa bikin partnership dengan blogger atau media lain di niche kita.
Jadi saya sering pasang konten di tempat lain untuk memberikan backlink juga sesama blogger gitu ya. Sumber backlink disarankan berkualitas. Untuk mengukur kualitas sumber backlink itu ada banyak jenis ya. Contohnya adalah ada yang namanya PageRank. PageRank itu ukuran dari Google ya. Kita bisa masuk ke ini, misalnya cek PageRank, kita mengukur kekuatan sebuah website di mata Google itu bagus apa enggak. Contoh lainnya mungkin domain rating. Domain rating ini yang punya Ahrefs. Nah ini website authority checker. Nah, kita tinggal masukin URL kita, kemudian langsung muncul authority domain itu seperti apa. Ini gunanya buat apa? Misalnya kita mau bikin kampanye backlink. Kampanye backlink itu ya udah kita ngomong ke SEO spesialis kita, nih gua kasih budget 50 juta, lu bangun backlink yang bener. Nah, maka dia akan minta list harga dari blogger-blogger, terus blogger ngasih listnya itu. Dicek, ini harganya masuk akal nggak berdasarkan domain ratingnya punya dia, atau PageRank punya dia. Gitu. Kalau misalnya harganya ketinggian, tetapi harganya tinggi ternyata domain ratingnya jelek, ya harus dinego lagi. Gitu. Atau mungkin brand atau konten-konten yang ada di website dia jelek, itu coba dinego lagi. Jadi ini adalah ngecek kualitas dari sumber backlink kita. Nah, membangun backlink ini harus menggunakan anchor text yang bervariasi. Maksudnya gini, tadi kan saya kasih contoh ini ya. Nah, di sini ada backlink dengan anchor text blockchain Indonesia. Nah, misalnya saya dalam 1 bulan ini membangun ada backlink 30 ya, anchor text-nya sama semua blockchain Indonesia. Nah, Google itu akan melihatnya sebagai saya melanggar aturan mereka. Ketahuan, Ren, lu bayar orang ya buat dapat backlink. Itu kan nggak boleh, gue ada aturannya nih. Nah, akhirnya bukannya ranking saya naik, tapi malah turun. Jadi kalau saya bikin banyak backlink, itu anchor text-nya harus beda-beda ya, jangan cuma 1 atau 2. Kalau bisa mungkin 10 backlink yang merupakan variasi dari keyword ini. Dan backlink itu pun juga jangan langsung mendadak dalam jangka waktu sebulan, tetapi dicicil selama 6 bulan ke depan. Atau kalau mau setahun juga boleh-boleh aja gitu ya. Jadi memang dari Google itu sudah ada ketentuannya. Ini saya copy paste dulu. Jadi dari Google bilang kita tuh kalau membangun backlink tidak boleh berlebihan ya. Misalnya ini kamu tidak boleh jual beli backlink, kemudian tidak boleh tukeran link, tukeran post yang mengandung link, tidak boleh barter link secara berlebihan, tidak boleh large scale article marketing or guest posting campaign dengan anchor text yang ketahuan lo itu sengaja gitu ya, dan seterusnya. Jadi yang namanya backlink ini sebetulnya harus tahu kadarnya. Nah, sebetulnya banyak startup besar di Indonesia dan dunia, ya, let's say Traveloka, Tiket.com, itu mereka melakukan ini semua sih. Mereka melakukan membangun backlink ini dengan cukup masif sebetulnya. Tetapi kenapa mereka sampai sekarang ada di halaman 1 Google? Jawabannya adalah karena mereka ngeluarin budget Google Ads jauh lebih besar daripada budget mereka untuk membangun backlink. Jadi mereka itu bahasa lainnya beneran membangun bisnis, ya, bukan cuma ngejar ranking SEO doang, tetapi beneran ngeluarin budget buat Google Ads, buat sosmed, buat online marketing, buat iklan radio. Jadi orang itu tahu, oh ya, ada yang namanya Traveloka. Tahunya bukan dari ranking Google, tetapi tahu dari banyak tempat. Gitu ya. Kemudian mereka masuk ke browser, dari buka browser ada yang langsung ngetik traveloka.com. Ya, bukan tahu dari SEO, tapi tahu dari awareness di luar platform online gitu.
Jadi ya kuncinya adalah memang harus ngeluarin budget untuk membangun bisnis, bukan cuma untuk menaikkan ranking SEO. Kemudian ya ranking SEO itu faktornya sebetulnya ada banyak, 200 lebih ya. Tapi faktor yang nomor satu sih banyak yang bilang ya kontennya harus bagus, ya simpelnya gitu. Tiap tahun ada survei ya SEO ranking factor, dan kadangkala tiap tahun ada, biasanya tiap 2-3 tahun sekali itu ada update yang lumayan besar ya. Kalau 2 tahun lalu ada namanya EAT, Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness. Ini simpelnya itu untuk konten yang needs-nya itu mengandung your life and your money. Maksudnya itu adalah your life itu contohnya konten kesehatan. Nah, dulu sebelum tahun 2018, kalau kita search di Google tentang penyakit jantung, itu yang ranking paling atas tuh bukan dokter tetapi orang SEO. Karena mereka tahu cara meranking gitu ya. Tapi setelah tahun 2017, mulai yang mulai ranking itu adalah konten-konten yang mengandung keyword-keyword diawasi oleh dokter ABC dengan gelar tertentu dalam kurung praktek di rumah sakit bla bla bla, dan dokternya ini juga membangun personal brand di online. Ya, jadi mulai 3 tahun lalu Google melihat needs medis dan juga needs bisnis itu yang ranking itu harus seorang ahli. Kemudian faktor lainnya adalah umur domain. Ya, umur domain itu lihat kita kalau mau ranking bagus itu biasanya nunggu 2-3 tahun. Ya, semakin tua semakin mudah ranking. Kemudian size domain, ini adalah konten yang terindeks, lalu juga page speed ya. Page speed ini baru muncul sekitar 6 bulan lalu. Cara ngeceknya di Google, ini nama websitenya Google Page Speed Insight ya. Kita masukin aja di sini. Nah, 6 bulan lalu itu banyak website yang kehilangan traffic sekitar 60%, termasuk saya. Karena halaman websitenya belum cukup cepat ya. Ini sekarang munculnya. Saya coba pakai di sini. Kalau kemarin sih cukup tinggi saya. Jadi 6 bulan lalu Google banyak mempenalti website-website yang lambat loadingnya. Jadi website dari 6 bulan lalu harus dibikin cepat loadingnya. Kalau tidak cepat, itu akan dipenalti rankingnya jadi pada berjatuhan. Ya. Kalau saya punya udah cukup bagus ya, 86 dan 100. Tapi kalau yang kode-kodean kayaknya masih jelek. Kayaknya saya agak lupa juga nih. Soalnya yang Kodepolitan saya timnya ada di Bandung. Tapi kena penaltinya itu tidak bareng, gantian biasanya. Enggak semua website langsung kena penalti, biasanya gantian dulu. Ini cara ngebenerinnya juga ada di sini. Jadi kalau kalian lihat skornya itu di bawahnya itu ada cara ngebenerinnya. Ya simpelnya jangan terlalu banyak gambar, jangan terlalu banyak animasi. Ini kecil sekali. Saya udah bilang ke timnya sih, ini harus diperbaiki. Ini cara ngebenerinnya di sini. Ya ini kalau jelek begini akan berpengaruh ke SEO. Ini harus dibenerin sebetulnya. Ya ini juga banyak sumber-sumber lain di bawahnya. Jadi sebetulnya faktor SEO-nya memang ada banyak dan biasanya 3 tahun sekali itu pasti ada update yang cukup besar yang harus diikuti. Udah itu aja slide dari saya. Berikutnya mungkin kita bisa diskusi dan saya bisa pelajari bisnis kalian apa untuk saya kasih advice di sini. Oke, terima kasih Mas Rain, Pak Rain, terima kasih banyak, luar biasa ya teman-teman di sini. Pasti ada beberapa tadi yang sempat PC private chat ke saya. Wah, saya jadi paham nih gitu. Kenapa sih kita harus betul-betul memperhatikan apa yang kita tulis gitu ya di
social media, di website kita dan lain sebagainya. Karena memang kalau saya boleh rangkum sedikit nih, Mas Rin, sebetulnya yang paling utama itu adalah bagaimana kita bisa kita jeli melihat bahasa-bahasa yang digunakan, konten yang digunakan gitu. Kalau konten itu kan macam-macam ya, bisa ada gambar, bisa ada kata-kata, bisa kalimat dan lain sebagainya gitu ya, Mas Rin ya. Ya, kalau SEO itu kita harus mencocokkan keyword di website kita dengan keyword yang diketikkan oleh customer kita di search engine. Ada tips nggak? Ada tips nggak tuh Mas Rin? Gimana tuh bisa kok kayak tadi gitu yang dari BTPN itu kok tadi Mas Rin tuh bisa langsung apa namanya menganggap wah ini kayaknya orang nggak jarang nyari ini dari itu tadi ya, dari apa namanya jadi kita sebenarnya bisa lihat dari pengalaman aja sih. Jadi kita coba pikir, ada nggak orang nyari di Google penyakit jantung bisa diwariskan? Mungkin ada, tetapi dibandingkan sama penyakit jantung bawaan, kira-kira banyakan mana? Ya, sebetulnya pakai logika juga bisa. Tapi dari logika kita sepintas bilang kayaknya banyakan penyakit jantung bawaan deh yang nyari. Tapi dari logika itu kan kita bisa tahu dari Google Keyword Planner ini angka pastinya. Oh ya, oke. Jadi kelihatan, ternyata penyakit jantung bawaan 1.900 orang per bulan. Penyakit jantung bisa diwariskan, malah nggak ada yang nyari. Gitu. Jadi memang harus pakai logika dan dikonfirmasi dengan Google Keyword Planner ini. Oke. Apakah berarti Mas Reni suka baca atau suka ngobrol sama orang atau gimana? Ada selain dari kata-kata yang ada di sini kan agak sulit gitu ya untuk apa namanya? Ini kalau kebetulan penyakit jantung ya, penyakit jantung bawaan gitu itu masih ini. Gimana tuh Mas Rin? Apa perlu ngobrol banyak sama orang atau gimana gitu? Enggak sih kan, ini cuma kebetulan saya juga nggak ngerti jantung, cuma feeling saya kok saya pernah dengar penyakit jantung bawaan. Ya, tapi kalau dalam kebanyakan kasus ya saya pakainya keyword planner ini. Oke, teman-teman silakan ya kalau ada yang mau ditanya boleh ke chat atau boleh raise hand. Ini apa namanya luar biasa sekali sih kalau misalnya teman-teman ini, terutama beberapa dari mereka ada yang apa namanya sedang merintis beberapa bisnis gitu ya. Nah ini ada Stanley Bryan, boleh dibuka aja mikrofonnya Stanley, silakan. Ini udah ngetik juga sih di sini. Ya. Stanley. Apakah benar kalau kita upload image dan image-nya di rename dengan banyak keyword? Nah ini definisi rename ini apa ya? Rename nama filenya. Nama filenya mungkin. Nah, nama file ya mempengaruhi SEO tetapi tidak terlalu, tetap ada pengaruhnya. Kemudian sini ada kata dengan banyak keyword. Nah, ini yang biasanya disarankan keywordnya yang masuk akal aja, jangan terlalu panjang. Misalnya saya pernah lihat orang upload gambar jual sepatu sport pria Nike Adidas murah Jakarta baru. Ya, jangan berlebihan ya. Jadi keywordnya secukupnya ada aja 2-4 kata ya. Bukan berarti keywordnya makin banyak makin bagus, enggak, ya secukupnya aja. That's it sih jawabannya, itu aja sih. Oke, berarti memang nggak usah lebay juga gitu ya, nambahin kata-katanya gitu ya, Mas Rin ya. Betul. Oke, Stanley, kalau masih ada kurang ini boleh dimasukin lagi pertanyaannya. Ini dari Eka mau ditanyakan? Ya, saya langsung jawab aja di sini. Silakan. Untuk pemula biaya yang oke untuk di awal coba berapa ya untuk ads dan mengatur SEO. Nah ini bentar saya share screen dulu. Nah untuk ads ini Anda harus hati-hati. Ini saya gedein. Ini kelihatan ya tulisannya? Moga-moga kelihatan karena agak kecil sih. Kecil sih tapi kelihatan. Ini sudah maksimal ya Bu ya di layar saya. Kelihatannya. Jadi kalau kita ngomongin ads itu hati-hatinya adalah
kita lihat ya di situ ada biaya per klik saat lagi murah dan saat lagi mahal. Nah, kita coba pikirin aja saat lagi mahal deh. Ini jual jilbab ada 1.600 rupiah per klik. Nah, ini kita harus pikir bahwa conversion rate itu 1% udah bagus. Artinya dari 100 yang klik iklan, itu kemungkinan hanya 1 yang beli. Itu udah bagus. 100 yang klik iklan, 1 yang beli sudah bagus. Artinya apa? Artinya kita harus membawa ada 100 orang datang ke website. Jadi kita pikir 1.600 ini dikali 100 berarti 100.000 ya. Ya, 100.000. Nah, kita harus bayar 100.000 supaya 100 orang ngeklik. Oke, ngerti sampai situ ya. Lalu dari 100.000 ini yang beli hanya 1 udah bagus. Yang beli 1, margin profit kita berapa? Ya, ini contoh ini jual jilbab ya. Jilbab mungkin harganya nggak mahal, harganya mungkin 50 berapa ya? Nggak nyampe kali. Ya, let's say marginnya adalah 20.000 tiap 1 orang beli. Jadi kita keluar duit 100.000, yang beli hanya 1, profit kita hanya 20.000. Hitungannya boncos kan, bener nggak? Ya kan? 20.000 dikurangi 100.000. Nah, itu harus dipikirin kalau kita mau pakai Google Ads. Nah, kalau misalnya emang terpaksa jualan jilbab doang nih, ya ujung-ujungnya adalah kita harus bisa bertahan 3-5 tahun, bukan hanya dengan Google Ads, tapi dengan SEO. Oke? Ya, kamu harus punya nafas, entah itu fundraising dari orang tua, minta investor dari luar, dan sebagainya. Ya, kalau jilbab mungkin agak susah, karena jilbab kan sudah ada BDPNK dari tahun 2015, mungkin, atau sebelumnya, gitu. Ada yang lain-lain, Sakina.com udah fundraise dari investor juga. Tapi kan banyak niche-niche lain yang profitable. Ya, contohnya, saya pernah ngegedein jualan alat medis pakai Google Ads doang. Kenapa bisa profitable? Itu sebelum saya join, profitnya 20 juta. Setelah saya join, revenue-nya sekitar 500 juta. Revenue 500 juta. Kenapa bisa begitu? Karena jualannya itu barang alat pacu jantung. Harga alat pacu jantung bukan 200.000, tetapi 60 juta. Kita ngambil dari importir, itu dinaikin sekitar berapa ya? 20% dinaikin. Jadi profitnya kita lumayan. Itu kalau kita bisa harga margin profit dari satu penjualan bisa mengcover 100 klik tadi, itu kita enak kalau kita pakai Google Ads. Ya, jadi kalau balik ke pertanyaan kamu tadi, apa ya? Biaya yang oke untuk di awal coba berapa? Nah, ini tergantung dari kamu pikir dari 100 kali kamu datengin klik orang, itu satu penjualan bisa tercover nggak? Nah, dari situ dulu sih, itu yang harus kamu cari tahu dulu sih. Untuk ads, ya, ads itu bahaya karena ads itu kita bayar per klik ya. Kalau kamu tidak pakai ads tanpa mikirin SEO, mati juga gitu. Kalau kamu bayar margin dari satu sales tidak bisa mengcover 100 klik, ya itu kamu repot, harus kamu pikirin dulu di situ. Untuk SEO kamu harus tahu bahwa ini effortnya jangka panjang, dan seperti yang saya bilang, biasanya kalau SEO itu masuknya ke satu niche, bukan satu produk. Masuk ke satu niche artinya kamu harus mau di niche itu 5-10 tahun ke depan. Ya, ready nggak gitu ya? Ready nggak? Niche-nya cukup profitable apa nggak? Itu harus ditanyakan dulu. Budgetnya berapa? Mulai dari 1 juta sebulan juga bisa. Yang harus kamu tahu adalah skill untuk meng-outsource konten. Outsource konten itu banyak di Google ya. Kamu googling aja jasa penulis artikel. Kalau kamu punya duit 1-5 juta, outsource di awal untuk belajar dikit-dikit dulu aja. Biasanya kan mahasiswa Podomoro ada budget ya. Tapi biasanya harusnya kalau kamu udah ada skill, outsource di awal banyak itu langsung bagus. Kenapa? Kita kan kalau kerja effort besar di awal kan lebih bagus ya, lebih cepat besar. Tapi kalau skillnya kamu masih belum banyak, ya mendingan outsource-nya kecil-kecil dulu aja. Ya budget 1 juta, 2 juta, atau mungkin kurang sambil belajar. Ya. Tapi kalau kamu skillnya udah ada, outsource lebih besar, outsource konten di depan juga itu lebih baik. Ya. Moga-moga sudah menjawab ya. Ya, sepertinya sudah ini.
Mas Ren, itu luar biasa sekali sih, apa namanya, tapi saya jadi terkilik ini untuk bertanya. Tadi kita bicara tentang keywords dan lain sebagainya. Menurut Mas Ren nih, brand brand apa name itu pengaruhnya seberapa kuat ya dibandingkan dengan keywords yang harus kita cari gitu. Brand name ya. Iya. Nama brand itu bisa meningkatkan klik ke website, bisa meningkatkan CTR. CTR itu jumlah klik yang ngeklik di hasil pencarian tuh banyak, simpelnya gitu ya. Kayak misalnya nih, dulu Zalora waktu pertama kali berdiri, dia fokus jualan barang-barang yang branded. Kenapa? Karena barang-barang branded itu search volume-nya sudah banyak. Nike, Adidas. Jadi kalau dia jualan barang branded yang search volume banyak, itu SEO-nya dia bisa naik dengan cepat. Ya simpelnya gitu. Oh ya, ada satu lagi informasi yang saya lupa kasih tahu. Jadi bentar, saya lagi mikir mulai dari mana. Nah, kenapa saya masuk di bentar, saya nyari berita, saya lupa namanya. Kenapa saya masuk di niche cryptocurrency atau blockchain? Ya, simpelnya adalah karena kebetulan saya dari 3 tahun lalu masuk ke niche ini, diajakin teman yang baru melakukan penjualan token ke publik, itu istilahnya IPO ya, bahasa lainnya seperti IPO. Dan kebetulan juga 3 tahun lalu saya mikir, wah ini kalau niche ini saya perjuangkan sekarang, saingan saya tidak banyak. Ya, tiga tahun lalu yang ngerti kripto Bitcoin di Indonesia itu masih sedikit. Jadi ya saya sekarang berhasil dapat traffic 600 sampai 800 per hari di Digitalism. Nah, karena persaingan tidak banyak. Nah, ini sebetulnya bisa kalian ikutin kalau kalian berani risk taking sedikit ya. Misalnya konsep-konsep ini, misalnya nih, ini berita tahun 2019. Di sini dia bilang sustainable fashion. Di sini dibilang Indonesia sudah bisa bikin ini di sini. Indonesia sudah bisa bikin, di Palembang ada pabriknya. Nah, pertanyaannya sekarang yang bikin ini PT APR. Nah, pertanyaannya sekarang di Indonesia berapa banyak sih yang ngerti sustainable fashion? Ini artinya ini sebetulnya di dunia itu diprediksi 10 tahun lagi sumber polutan tertinggi adalah baju kita. Karena baju kita itu tidak bisa terurai. Betul. Nah, itu 10 tahun lagi. Jadi niche ini kemungkinan 10 tahun lagi akan berkembang. Nah, kalau Anda mau fokus di SEO sambil membangun bisnis, dan istilahnya apa? SEO first ya, mengembangkan SEO dulu. Itu Anda fokus di niche yang kira-kira 5 tahun lagi, 10 tahun lagi akan besar. Tetapi ini ada unsur resikonya ya, ada risk taking juga gitu ya. Contoh lainnya, Anda tahu nggak mobil listrik Indonesia kan bakal gede nih. Ya, makin kesini mobil listrik. Oh ya, oke. Mobil listrik ya. Karena Indonesia itu kan penghasil nikel terbagus di dunia, dan kalau Anda baca beritanya itu Toyota invest 20 triliun, dari pabrikan lain juga 30 triliun gitu ya. Artinya kalau misalnya Anda keluarga suka otomotif, ya misalnya keluarga ada yang jualan ban, jualan mobil, ya Anda bangunlah SEO di mobil listrik. Ya, dan niche baru ini yang di search engine belum banyak yang ngejar tahun ini, itu domain-domain yang bagus itu masih tersedia. Ya, masih tersedia. Saya ingat 2 tahun lalu di kelas Podomoro saya ngasih lihat ini jual baterai mobilistrik.com masih tersedia nih domainnya, siapa yang mau. Viscose Rayon ini nama produk kainnya itu juga masih tersedia 2 tahun lalu waktu saya tampilin di Podomoro ya. Jadi kalau Anda mau iseng, mau bisnis yang jangka panjang, masuklah ke keyword-keyword yang 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi akan besar. Tapi ya sekarang, ingat, sekarang belum besar. Ya sekarang belum besar ya. Sekarang kita mau itu bahasa ini tuh gujak-gajek gitu. Kita agak takut gitu ya untuk melakukan menggunakan kata-kata itu. Oke, terima kasih. Produknya belum ada. Iya, makanya.
Iya, iya, iya. Mas, ini ada pertanyaan lagi. Idealnya berapa kali sehari kita upload konten atau tulisan di website kita agar peluang pencarian website di Google makin banyak? Eh, Sebetulnya kalau bisa sehari 3 kali ya sehari 3 kali. Cuma kan jadinya kita bikin media company kalau gitu ya. SEO ini by the way di atasnya itu bisa aja layer e-commerce atau layer toko online. Di bawahnya baru kontennya gitu. Kayak misalnya toko Kodepolitan itu yang dibikin pertama kontennya dulu. Setelah 2 tahun dapat traffic banyak baru bingung monetize-nya gimana ya baru bikin kursus online di atasnya. Nah, itu bisa dilakukan di semua bidang terserah mau jualan apapun gitu ya. Nah, kalau bisa sehari 3 kali ya bagus, tetapi yang terutama adalah keywordnya jangan tabrakan. Jangan keywordnya sama terus ya. Tergantung kalau misalnya kalian keywordnya emang banyak ya sehari 3 kali juga nggak apa. Tapi kalau keywordnya nggak sering-sering, mau sebulan 5 kali, asal artikel yang diupload berkualitas dan cukup panjang, ya bagus gitu. Sehari bisa, saran saya sih di awal-awal sehari, bukan sehari, sebulan 10 sampai 20 kali, tetapi panjangnya itu sekitar 1.200 sampai 2.000 kata. Karena ada surveinya. Blog post yang kalau nggak salah 2.000 kata itu ranking 1 di Google itu paling banyak. Blog post yang 2.000 kata, ya itu agak panjang sih, tapi emang makanya akan tergantung dari produk dan keyword yang kalian bikin tuh gimana. Sehari 3 kali kayak minum obat. Susah juga itu ya. Tadi saran saya tadi sebulan 10 sampai 20 kali. Iya, ya, sebulan 10 sampai 20 kali. Berarti satu hari kerja satu lah ya, Mas ya. Ya. Oh, lebih pendek juga nggak apa-apa, tidak harus sebanyak itu juga sih. Tadi Mas Ren sempat bilang kata-katanya itu atau keywordnya atau isinya itu justru yang berbeda-beda atau yang kira-kira mirip-mirip tapi ada serinya gitu. Maksudnya kayak misalnya kita bicara tentang blockchain gitu kan. Nah, mulai dari apa, terus udah gitu kita pisah ke apa. Kalau di mana namanya, kalau di YouTube itu atau di video itu kan kita bisa mengukur ya orang itu jenuhnya itu setelah berapa menit gitu kan. Nah, kalau konten tulisan gitu tuh seperti apa tuh, Mas? Semakin panjang tulisan kita, itu Google akan melihat tulisan kita itu semakin relevan dengan keyword tertentu. Oke. Semakin relevan dan user kita itu kalau tulisan semakin panjang biasanya juga akan stay lebih lama di artikel tersebut. Jika stay lebih lama itu bisa meningkatkan engagement di website kita sehingga rankingnya naik. Oh, jadi perlu lebih lama ya. Tapi kalau dari sisi keterkaitan antara satu artikel dengan artikel lainnya, apakah itu ada sisi pentingnya kah di situ? Misalnya kita bikin tulisan berseri atau kita bikin tulisan yang betul-betul individual. Iya, jadi kalau kita bikin tulisan berseri itu harus ada internal link satu dengan yang lain. Jadi internal link itu dengan anchor text berupa keyword, bahasa lainnya anchor text berupa judul artikel yang lain kan. Itu bisa membantu website kita untuk supaya URL tersebut diperkuat di Google SEO-nya gitu. Harus ada internal link, itu penting. Oke, thank you. Itu tadi pertanyaannya. Terima kasih katanya Pak Ren sudah ini. Kalau ada yang mau ditanya lagi silahkan. Saya punya satu pertanyaan. Tadi kan ada penalti website yang lambat ya speednya ya Mas Ren ya. Itu dampaknya seberapa besar sih? Apakah besar sekali? Ataukah apakah kita nanti mendapatkan saya nggak tahu gimana itu prosesnya itu seperti apa ya? Iya, kalau saya sih traffic saya hilang 60% ya. Hilang bener-bener nggak muncul lagi gitu ya? Traffic ya hilang, trafficnya jatuh 60%. Sebentar, ini saya coba perlihatkan. Dan 60% itu banyak sekali loh, Mas.
Iya, dari SEO itu yang hilang. Dan penalti ini baru terjadi sekitar 6 bulan terakhir. Ya, saya ingat start dari November. Dan yang kena ini tidak rata. Jadi kadangkala masih ada yang nggak, ada yang belum kena gitu. Random banget berarti ya? Nggak tahu. Maksud saya nggak tahu itu bentar, ini nggak kenanya itu roll out penaltinya di Google itu tidak merata gitu. Oh. Ya di sini nih, Anda sini kelihatan nggak nih? Mm-hmm. Di bulan Desember, ini traffic saya hanya 300-an ini. Sebenarnya sebetulnya ini biasanya yang normal tuh 600 sampai 800 di sini nih. Nih Desember. 200 ya, ini ya. Dan ini nah ini udah mulai normal di Maret April ya, udah balik ke 700 800 di sini ya. Ini udah balik ya. Tapi di sini jatuh banget. Dan ini warning ini adanya di Google Search Console. Nah, ini buat orang SEO, Google Search Console ini tools dari Google yang sangat penting karena di sini ada warning yang tadi. Warningnya munculnya di sini. Itu tadi saya mau nanya, warningnya ada di mana munculnya? Oh, di sini. Kirain kita dapat ini gitu, dapat notifikasi gitu dari mereka, enggak ya? Di sini munculnya di sini nih. Iya, kita jadi, harus nyari ke sini kan? Iya, harus nyari. Jadi ada error ya, waktu bulan Desember nih errornya banyak banget. Sekarang sudah good. Ya, sekarang udah good semua. Dulu tuh bad semua di sini. Merah-merah, ini sekarang udah hijau kan. Ya, di sini. Jadi untuk orang SEO sih harus ngerti sedikit setting Google Search Console ini sih. Ini Core Web Vital, di sini namanya Core Web Vital. Ya memang kelihatan teknis, tapi ini bukan coding ya. Ini setting ini skill setting. Bisa dipelajarin kurang dari 2 tahun harusnya. Bukan coding ini. Kurang dari 2 tahun, lama banget Mas, nggak bisa setahun gitu. Bisa aja ya kalau workshop insight intensif gitu sih. Sini nih. Oke. Ya itu ini juga ya, ya tricky juga gitu jadinya kalau misalnya kita nggak paying attention to that speed gitu ya. Ya memang butuh 1 semester kelas sendiri sih untuk seperti ini sih. Oke, Mas, kalau misalnya nih, kan tadi kan Mas Ren sempat bilang kalau SEO itu kekurangannya itu banyak gitu ya, butuh waktu, butuh konten dan lain sebagainya gitu ya. Itu apakah itu berarti terus apa namanya ada job-job baru gitu yang akhirnya tercreate atau gimana sekarang ini proses apa namanya di perusahaan-perusahaan gitu, Mas Ren? Apakah itu menjadi, misalnya ini kan orang butuh konten, apakah konten creator itu menjadi sebuah job yang diperlukankah oleh perusahaan atau bagaimana itu, Mas? Biasanya kalau di perusahaan tuh ada SEO spesialis. Yang mana SEO spesialis ini dia menghandle 1 atau 2 orang internal tim untuk menghandle konten di internal di perusahaan gitu ya. Lalu masing-masing orang ini kan bisa ada 1 atau 2 content writer yang manage konten. Itu di bawahnya lagi masing-masing orang itu bisa ada 4 orang freelancer. 4 sampai 8 freelancer. Banyak banget ya. Ya, jadi tapi yang internal tuh hanya ada 3 sampai 4 orang. Jadi 1 SEO spesialis, di bawahnya ada 2 orang internal misalnya. Di bawahnya 2 ini baru dia manage freelancer banyak. Freelancernya ini bukan orang internal, tapi jasa outsource yang tadi saya bilang, kita googling jasa penulis artikel gitu. Oke, jasa outsource itu paling kita butuhnya ya sesekali, nggak setiap hari gitu kan ya? Bisa setiap hari sih. Kalau mau ngejar ranking SEO dan kita masuk ke niche yang lumayan besar, itu bisa setiap hari
bisa 10 artikel sih setiap hari. Enggak mendingan hire orang sekalian enggak ya? Justru enggak, karena kalau bayar orang internal kan harus bayar THR gitu ya. Oh iya. Lebih drama, lebih ribet. Terus kalau startup kita kehabisan duit kan harus PHK, ada duit PHK kan lebih drama lagi. Jadi kita bayarnya per artikel, Bu, per words bahkan, per kata. Itu lebih simple. Wah, itu enak itu kalau itu untuk mahasiswa yang suka nulis itu bisa jadi pemasukan tambahan itu ya Mas Rin ya? Iya, dunia freelancer writing itu kan sangat berkembang sekarang. Betul. Lalu Mas, apa namanya? Tadi kan butuh backlink, butuh internal link dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau backlink ini tadi kan ada kemungkinan kerjasama dilakukan gitu ya. Kan kalau di dunia marketing communications dan lain sebagainya itu kan ada barter agreement antara media sama perusahaan ya kayak gitu-gitu ya. Nah, untuk backlink ini gimana itu Mas? Bisa barter model gitu nggak Mas? Misalnya sama ya. Sama dengan artikel marketing. Okay. Ada artikelnya tapi ngasih backlink ke website kita gitu misalnya. Nah, tadi sempat juga disampaikan bahwa itu nggak boleh berlebihan juga gitu ya? Betul. Berlebihannya konteksnya gimana tuh Mas? Misalnya dalam seminggu tukeran artikelnya 20. Itu mungkin berlebihan. Tapi kalau sebulan 2, sebulan 3 masih masuk akal gitu. Oke. Itu dari satu perusahaan ya, dari satu sumber. Dari satu source sebulan 2 atau 3 dari satu sumber itu masih masuk akal. Oke. Nah, saya ada satu isu nih Mas, apa namanya? Saya tuh sering lihat berita dari ini kita bicara tentang media ya, tentang tulisan ya. Berita yang dirilis oleh satu media dan media lain itu mirip gitu Mas. Jadi kayak mereka ada satu source. Ternyata kan memang kalau kita bicara tentang media apa namanya industri budaya ini kan mereka memang ada apa ya ya adalah gitu jurnalis yang males lah gitu ya. Nah, itu juga apakah itu juga kerekam gitu ya? Karena saya sering lihat jadi induknya itu kayaknya tuh antara news gitu ya. Terus udah gitu yang lain itu kayak nyaplok sebagian terus di publikasi gitu. Yeah. Itu kerekam juga dong berarti dong. Betul. Jadi segini, kalau SEO itu memang kontennya harus unik. 70% lebih unik lah. Tetapi gini, media-media itu kan tidak ngejar ranking SEO untuk artikel tersebut. Iya. Tapi jadi, kan yang nggak apa-apa. Tapi kan yang misalnya kita punya apa namanya produk gitu kan, kita launching, kita manggil wartawan gitu. Terus kita kan kepengennya kan di beda-beda. Gitu. Nah, itu gimana itu, Mas? Ya memang kalau untuk PR rilis itu pada umumnya tidak ngejar ranking keyword di Google sih. Ranking keywordnya itu hanya yang agak general aja. General kayak misalnya setiap kali ada yang mencari apa ya misalnya kosmetik terbaik 2021 itu muncul press release tentang kita, itu masih bisa karena banyak media yang nulis kan. Pasti ada beberapa yang masuk page one, masuk halaman 1 Google, itu nggak apa-apa. Masih nggak apa kalau sifatnya keyword yang memang udah agak general gitu, itu masih tetap akan dapat ranking di Google dari media-media lain. Oke. Kalau misalnya beritanya sama diposting di beberapa media gitu, ngaruh nggak? Biasanya tetap ada beberapa media yang dapat ranking bagus. Oh, oke. Ya, tetap ngaruh sih di Google, tetap ada yang ranking meskipun mirip-mirip isinya. Saya lihat dari berbagai kasus seperti itu sih. Oke, karena kan memang kita kan kepengennya kan kadang-kadang nggak cuma kita yang nulis gitu kan, media juga bisa menulis tentang produk kita, tentang apa yang kita ingin ini kan gitu. Jadi kan kepengennya supaya ini membantu proses supaya kita bisa terus teratas gitu kan ya, dioptimize. Tetap ranking gitu. Oke, teman-teman, apakah ada yang mau ditanya lagi? Ini menarik sekali nih, cuman waktunya kayaknya ini udah sebentar lagi sudah pukul 3.
Kita sudah hampir 2 jam bersama dengan Pak Ren Mahatma. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, mungkin nanti video dari acara pada siang hari ini nanti akan kita upload, dan teman-teman bisa lihat lagi, bisa ngecek lagi kira-kira tadi apa yang disampaikan oleh Pak Ren, itu bisa dipelajari lagi dengan baik. Dan misalnya nanti ada kebutuhan, kalau kita butuh bantuan lagi dari Pak Ren, nanti kita bisa undang Pak Ren lagi untuk memberikan pencerahan lebih lanjut gitu kayaknya. Begitu, terima kasih banyak ini Mas Ren. Oke. Terima kasih atas waktu yang diberikan ya Bu Evi dan Universitas Podomoro. Semoga sukses Mas Ren, seluruh bisnisnya yang luar biasa. Teman-teman, saya mohon bantuan untuk menyalakan kameranya. Kita akan foto bersama dulu Mas Ren kalau nggak keberatan. Ya. Silakan teman-teman, kita foto bersama dulu. Dan semoga apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ren Mahatma pada siang hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman, terutama ada beberapa teman-teman yang sekarang mungkin sedang berusaha untuk mengembangkan bisnisnya dan mencari tahu gimana caranya supaya awareness ini bisa terus tetap bisa berkembang, dan bagaimana caranya supaya dari awareness tuh bisa langsung loncat ke appeal, dan bisa langsung loncat ke ask, dan mungkin langsung act gitu ya, langsung ada pembelinya, supaya kita tidak lama-lama gitu ya berada di proses promosi ini. Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah menyalakan kamera. Yang lainnya silakan kalau bisa menyalakan kamera. Saya hitung dulu. Ini Edwin, Kelera, Julia, Gotama, Evelyn, siapa lagi nih? Teddy, thank you. Shirley, Anderson. Oke, saya ambil gambar ya. Terima kasih semuanya sudah buka kamera. Kita ambil gambar, senyumnya yang lebar. 1, 2, 3. Sebentar, ditahan sebentar. Saya akan ambil halaman kedua, ditahan dulu, senyum, 1, 2, 3, loh kok beda lagi, 1, 2, 3, sebentar, saya takutnya tadi. Nah, oke. Thank you so much everyone. Terima kasih Pak Ren, terima kasih semuanya. Saya harap semuanya dalam keadaan sehat-sehat, dan insya Allah kita bisa bertemu lagi secara offline dalam waktu dekat. Sehat semua, jaga kesehatan, jaga imunitas, dan semoga cepat sembuh Mas Ren batuknya. Ya, terima kasih. Ada pesan-pesan mungkin buat teman-teman? Pantang menyerah aja sih untuk mengerjakan dan membangun bisnis, dan tahu kapan harus pivot atau berganti konsep. Keren. Itu bagus. Diingat teman-teman, itu quotes yang keren banget dari Pak Ren pada siang hari ini. Thank you once again. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan Pak Ren. Teman-teman, I'll see you when I see you. Kita akhiri perjumpaan pada hari ini. Thank you.